Hyang Rumuhun Hyang Murdeng Alam Gusti Numa Suci Pangeran Anu Maha Kawasa yang agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam malam hari ini kita bersama-sama mentafakuri diri dalam perjalanan hidup kita. Saya sudah menjalani perjalanan hidup dengan hari ini itu 54 tahun. 5 tambah 49. Angka kesempurnaan dalam hidup, angka pencapaian tertinggi dalam hidup. Sebagai orang yang lahir dari keluarga besar, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Di sebelah kiri saya ada ibu saya, namanya Emi Karsiti, tidak bisa baca tulis, selalu dihinakan. Kalau dalam rumah ibu saya tidak pernah duduk di teras ruang tamu, karena itu ruangnya bapak. Ngedudukin kursi bapak pun tidak berani. Ibu saya tugasnya hanya di dapur, bergelut dengan sumur, hanya di dapur. Seluruh jidatnya hitam karena terbakar api hawu yang dalam setiap waktu harus ngeluh, dan harus dipastikan 9 anaknya tetap makan. Meski beratnya perjalanan hidup karena serba kekurangan, tetapi dalam pikirannya hanya satu, titah bapak, anaknya semua harus sekolah. Orang yang buta huruf itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa menghitung, itu harus mendesain diri dalam sebuah rencana keuangan rumah yang tidak pernah pasti. Maka ibu saya harus ngakalin diri pergi ke warung, tidak boleh anak-anaknya tahu, karena kalau anaknya tahu maka seluruh anaknya akan ikut ke warung, maka jumlah hutang akan bertambah. Maka dia kalau pergi ke warung selalu jalan ke kebun muter, walaupun anak-anaknya sudah bisa baca bahwa ibu nggak ada karena pergi ke warung, dan akhirnya anaknya numpuk di situ. Setelahnya anak numpuk di situ, ibu saya tidak jadi belanja, pura-pura tidak jadi belanjanya, barangnya tidak ada, seluruh anaknya kembali pulang. Dan ibu saya selalu mengutamakan seluruh anak-anaknya, mengutamakan suaminya, memuliakan, meninggikan derajatnya, walaupun dalam sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan apapun. Tapi dalam dirinya tidak pernah berkata, bapakmu begini, tidak pernah. Dia selalu mengatakan, bapak itu pintar, bapak itu hebat, bapak itu baik. Bisa jadi dalam dirinya dia menahan sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada anak-anak. Ibu saya berperan menjadi seorang laki-laki, karena suaminya harus dimanjakan. Dia kena racun, berhenti 28 tahun jadi tentara dalam keadaan depresi. Dia harus dimanjakan, pagi-pagi harus baca koran, pagi-pagi harus minum susu, pagi-pagi harus makan roti, tidak boleh kerja keras. Maka ibu saya lah yang mengambil alih tugas itu. Dia pergi ke ladang, dia pergi ke sawah, dia mengambil cangkul, dia manjat ke genteng, dan dia selalu harus berhadapan dengan kenakalan anak-anaknya yang luar biasa dengan penuh kesabaran. Dan ayah saya adalah orang yang sejak umur 7 tahun itu tampil ada di samping ibu saya. Tampil ketika harus mengaduk rumput, tampil ketika harus pergi mencari belalang, tampil harus menampingi ibu saya ketika nyari keong, ketika nyari tutut, ketika nyari udang di sawah. Maka saya tampil menjadi ada yang selalu dalam
sampingnya, tampil ketika berhadapan dengan ular kobra, tampil ketika berhadapan dengan ular-ular yang ganas, di areal hutan di mana kami mencari kayu bakar, mencari rumput, dan mencari jamur untuk bekal makan kami. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan mencari kayu bakar dalam setiap waktu. Saya ingin meringankan beban ibu saya dengan saya harus bisa manjat kelapa, saya harus bisa manjat pohon jenjing, saya harus bisa manjat pohon jengkol, saya harus bisa manjat pohon nangka. Saya harus bisa melakukan itu semuanya agar ibu saya ringan dalam perjalanannya. Maka badan saya tidak pernah terjauh dari dirinya. Tubuh saya selalu dalam dekapannya, hidup saya dalam napasnya, sehingga ketika ibu saya meninggal, saya membuat grup musik namanya MK9. MK adalah Emi, kaknya, saya anak ke-9, dan lagu yang saya ciptakan pertama adalah judulnya Indung, sebagai refleksi dari rasa cinta saya, rasa haru saya, dan rasa hormat saya pada dia. Dan dari MK9 itulah saya berkeliling seluruh daerah di Purwakarta, akhirnya berkeliling seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Saya sudah berapa ribu anak yang tersadarkan karena lagu Indung itu. Kemudian saya tahu bahwa hidup itu tidak mesti ada DED. Saya tahu membangun tidak mesti ada gambar. Saya tahu bahwa langkah kita tidak mesti ada catatan tentang langkah. Kenapa? Karena saya melihat ibu saya hidupnya tidak ada rencana. Ibu saya hidupnya tidak ada catatannya. Ibu saya hanya ada satu dalam dirinya, anak-anaknya harus tumbuh besar, terutama yang bungsu ini. Karena hidup tidak perlu ada catatannya, hidup tidak perlu ada rencananya, maka saya menjalankan hidup tidak pernah ada rencana. Saya menjalani hidup tidak pernah ada catatan. Saya menjalani hidup hanya nuturkeun indung suku. Maka perjalanannya tidak pernah naik kelas ketika 1 SD. Maka perjalanannya terus saja menjalani itu dengan baik, terus saja dengan satu titah bahwa perutmu harus senantiasa dikosongkan agar kamu tidak mengantuk dalam setiap waktu. Saya menjadi orang yang sering diejek di sekolah karena badan saya kecil. Saya menjadi orang yang kadang dijauhi oleh teman-teman saya sejak kecil karena cara berpikir saya berbeda, cara berbicara saya berbeda, cara bersikap saya berbeda. Saya sering dibully dan ditertawakan di ruang kelas. Yang mungkin sehingga saya memilih untuk duduk sendiri, bikin wayang dari bambu. Kemudian saya mencoba untuk bicara sendiri, ditonton oleh kakak-kakak saya, ditonton oleh bapak dan ibu saya. Bapak saya mengajarkan mendengarkan radio sejak kecil, mendengarkan RRI sejak kecil. Maka RRI itulah yang masuk dalam otak kiri saya sampai hari ini. Jadi saya hafal betul bagaimana Sigit Kamsena bicara di RRI. Saya hafal betul bahwa butir-butir pasir di laut adalah sandiwara cinta pada waktu itu. Saya hafal betul setiap maghrib di RRI Bandung ada acaranya tentara namanya Kuntu Mekar. Saya hafal itu dalam otak saya itu. Karena hafal dalam otak saya, maka imajinasi saya sejak kecil tidak pernah berhenti untuk berimajinasi. Sejak menjadi dalang dan dalangan, saya selalu berimajinasi tentang sesuatu. Dari seluruh perjalanan itu, maka ada panduan hidup yang dijalani, yaitu adalah titah seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah. Perjalanan hidup saya sebagai anak sangat sempurna karena tumbuh dalam sebuah etos keluarga, tumbuh dalam sebuah kerangka berpikir bapak saya yang tentara, prajurit, tapi sangat berpikir negara,
pengabdian, kemudian kejujuran, sikap-sikapnya yang konsisten dan tegas meski dimusuhi di kampungnya. Dan bapak saya selalu berbeda dengan teman-teman di kampungnya, cara berpikir, cara bersikapnya berbeda, dan nyalon kepala desa pun tidak terpilih waktu itu karena bapak saya orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin Senin Kamis, orang yang rajin dalam hidupnya dan hidupnya bersih. Kerja di perkebunan saja dipecat karena apa? Karena dia tidak sejalan dengan pimpinannya yang korupsi pupuk pada waktu itu. Nah, perjalanan itulah yang mengantarkan saya sampai hari ini, sehingga apapun yang tercipta itu semuanya adalah kata hati, mata hati. Semuanya bersumber dari rasa. Maka saya pernah mencapai tingkat hidup yang paling terendah. Karena tingkat hidup yang paling terendah itulah saya menulis lagu, judulnya Lembur Pakuan. Lembur Pakuan adalah cerita tentang saya waktu itu, di mana habisnya kepercayaan diri dalam hidup. Banyak orang meninggalkan, bahkan orang yang saya besarkan dengan tangan saya sendiri pun menjauhi. Semua seperti pergi. Tetapi saya selalu mengatakan harus kembali. Kembali siapa? Gerak balik ka indung, gerak balik ka indung. Indung tunggun rahayu, sapanjang anjeun menekung. Kanu aku nyurup ka indung, hirup malinglung, malah kalandung-landung. Maka Lembur Pakuan adalah cerita saya di mana saya kehabisan obsesi, di mana seluruh mimpi-mimpi saya mati, di mana tangan saya tidak bisa lagi punya karya, di mana pikiran saya tidak bisa lagi diwujudkan, di mana lukisan tidak bisa kami buatkan. Maka saya selalu mengatakan ini tidak boleh mati, ini tidak boleh mati. Karena tidak boleh mati, maka saya balik ke kampung ini di mana saya dilahirkan, dan rumahnya masih sangat baik di atas. Kemudian saya katakan saya harus melakukan sesuatu. Maka saya mulai menanam pohon, maka saya mulai memotong bambu, maka saya mulai menanam bunga. Maka saya setiap hari bertemu dengan tukang aduk, saya setiap hari bertemu dengan tukang tembok, saya setiap hari bertemu dengan tukang kayu. Dalam posisi tidak punya duit, tetapi kita harus tetap jalan, kita bangun sebuah kampung. Kampung ini tujuannya apa? Saya ingin memuliakan ibu saya. Dan pertama yang saya bangun adalah makam. Makam itu bukan membangun makam ibu saya, tapi saya memagarinya, menanam tanaman-tanaman yang menurut saya indah, memasangnya lampu, dan menurut saya itu akan menjadi indah, dengan harapan ibu saya akan dihormati oleh orang yang lewat ke situ. Nanti orang berkata bahwa ini dibangun oleh anaknya Mikarsidi. Maka teruslah berkembang, lahirlah YouTube. YouTube itu lahir bukan sebuah keinginan, tetapi sebuah keadaan. Orang yang kehilangan tongkat kehidupannya, orang yang kehilangan teman hidupnya, orang yang kehilangan visi hidupnya, tapi hidupnya ingin tetap berbuat sesuatu bagi banyak orang. Maka saya menceritakannya di channel Kang Deddy Mulyadi. Dan itu pun saya tidak pernah mengerti YouTube itu apa, media sosial ini apa. Saya ini orang gaptek. Jangankan ngerti media sosial, ngerti teknologi enggak. Jadi kalau teman-teman, kalau saya menjawab cukup hatur nuhun rahayu, kalimatnya tidak panjang, paling hanya 2 kalimat, karena saya ngetiknya nggak bisa terlalu lama. Saya bikin jempol atau orang nangis aja nggak bisa. Saya ada, makanya sering banyak telepon. Kalau telepon saya bisa mencurahkan, kalau nulis panjang saya nggak mampu. Tangan saya nggak begitu ahli pegang IT itu. Maka Jay mengatakan
Bapak kan sekarang sendiri Pak, nggak ada kegiatannya. Ya udah, Bapak bikin channel YouTube. YouTube itu apa? YouTube itu adalah satu platform media sosial yang bisa digunakan orang untuk bercerita. Aku harus cerita apa, Jay? Nah, Bapak cerita gini aja, kan Bapak dari dulu keliling kemana-mana, nemuin ini, nemuin ini, nemuin ini. Kan selama ini tidak pernah terekam. Ya udah, nanti direkam oleh saya, terus kemudian nanti saya upload. Manfaatnya apa? Ya nggak ada manfaatnya, tapi ada biayanya yang bisa didapat oleh Bapak. Bisa bilang ada yang nontonnya, enggak. Ya coba aja, begitu dicoba ternyata sehari 2.000, besoknya 2.000, 3 bulan setelah itu sudah bisa dapat sesuatu. Saya juga sampai bingung, ini bener nggak duitnya? Bener Pak, ini asli, dan duitnya nggak mau saya belanjain, itu diambil datang, itu takut bohong, saking saya nggak ngerti. Kemudian platform itu berkembang dan saya berjalan saja, sehingga udahlah saya bilang udah cukup tuh, ada tukang kamera aja ikut saya, udah kita pergi saja sesuai dengan keinginan kita naik motor, beli motor Phantom, udah kita keliling, berbagai peristiwa bisa kita temukan, sesuatunya tidak terduga muncul secara tiba-tiba, yang aneh-aneh saya temui dalam setiap waktu. Ya udah diceritain, ketika diceritain menjadi cerita di mana-mana, terus cerita di mana-mana, ramenya nggak ketulungan. Ya sudah, kita jalanin, saya bisa membiayai pembangunan Lembur Pakuan ini dari hasil channel Kang Didi Mulyadi.